Halo, selamat datang di Rescue Podcast, podcastnya BPBD Kota Madiun. Eh, bulan-bulan ini itu sudah masuk yang namanya musim kemarau. Nah, kalau di musim kemarau, salah satu bencana yang sering terjadi adalah kebakaran. Nah, sekarang kita sudah didatangi maksudnya ya, dari pemadam kebakaran Kota Madiun. Selamat datang, Bapak. Selamat datang kembali. Oke, gimana kabar, Bapak? Alhamdulillah ya. Sehat ya, terlihat kok dari wajahnya yang sumringah gitu ya. Oke, boleh kenalan dulu kali ya, Pak, kita biar makin sayang gitu ya kan. Silahkan, Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Wisnu Andika, sarjana teknik di pemadam kebakaran sebagai staf pelaksana. Oke, udah berapa lama nih, Pak, di Damkar? Di Damkar sejak 2017. Udah lama ya berarti ya? Iya, Udah berapa tahun ini? 6. 6 tahun jalan. Berarti ini banyak pengalaman soal kebakaran, ya kan? Soal penanganan kebakaran, bahkan mungkin mitigasinya. Iya. Ya. betul sekali. Oke, Pak, boleh dijelasin nggak Pak kalau di Madiun sendiri Ya. potensi kebakaran, khususnya kebakaran lahan, itu seberapa tinggi sih Pak sebenarnya? Ya, kalau menurut data yang sampai hari ini kita himpun, kebakaran lahan masih sangat tinggi, terutama di daerah-daerah yang bekas menanam tebu sama persawahan. Karena fenomenanya adalah mereka ketika sudah panen pasti akan membakar lahannya supaya menjadi bersih kembali, menjadi pupuk buat tanah itu sendiri. Tapi kan kalau gitu berarti kan nggak merugikan ya Pak ya? Sebenarnya kalau yang membakar tidak, tetapi lingkungan sekitar yang menjadi dampaknya. Apa tuh dampaknya? Ya, tentunya satu potensinya adalah ketika membakar tidak ditungguin, tentunya akan merembet ke pemukiman warga dan menjadi resah di pemukiman warga. Oke, nah berarti itu kan kebakarannya terjadi karena ulah manusia sendiri. Nah, kalau dari Damkar nih, proses mitigasinya atau pencegahannya itu seperti apa? Ada nggak sih Pak? Ya, jadi kita ada beberapa program yang kita laksanakan, khususnya edukasi ke masyarakat. Kita tetap menggandeng kelurahan maupun kecamatan ketika ada pertemuan, kita mensosialisasikan terhadap bahaya kebakaran yang utamanya tentunya adalah kebakaran lahan. Nah, itu apa tuh Pak kegiatannya? Kegiatannya ya mulai penyuluhan, kemudian nanti kalau yang sifatnya ya ada pelatihannya yang langsung bersinggungan kepada masyarakat. Berarti itu permintaan masyarakatnya sendiri atau Damkar yang apa ya istilahnya bikin kegiatan bulanan atau mungkin tahunan? Ya, jadi ada dua program yang kita laksanakan. Satu terkait dengan program kita secara intern, tentunya kita melakukan proses kepada masyarakat. Yang kedua adalah permintaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau permintaan dari masyarakat biasanya bentuknya apa Pak? Sosialisasi kah atau sekalian apa ya simulasi? Ya, jadi macam-macam. Jadi kalau masyarakat itu biasanya terkait dengan pelatihan dan langsung praktek yang diharapkan ya. Karena ini kan masih masuk musim kemarau ya Pak ya. Nah, kebiasaan masyarakat Kota Madiun ya nggak semua ya Pak ya, sebagian lah. Itu kalau ada lahan kosong pasti dipakai buat bakar-bakar sampah. Nah, sejauh ini proses penanganannya dari Damkar sendiri itu seperti apa? Ya, ini yang agak susah karena kita harus menyadarkan kepada masyarakat terkait dengan bahaya kebakaran itu yang awalnya hanya mungkin iseng bikin api kecil kemudian menjadi besar. Nah, itu yang kita lakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengedukasi bagaimana proses terjadinya kebakaran itu yang tentunya tanpa dia sadari akan menimbulkan bahaya buat orang lain. Nah, sebenarnya yang menyebabkan kebakaran lahan atau bahan-bahan apa aja sih Pak sebenarnya yang bisa bikin kebakaran itu terjadi? Karena kan kalau kebakaran yang namanya musim kemarau ya Pak ya, walaupun itu di lahan ataupun bahkan pemukiman itu kan cepat merambatnya. Sebenarnya apa sih bahan-bahan apa aja yang bisa
mercikan api? Iya. Tentunya utamanya dari bahannya terlebih dahulu. Jadi kalau tumpukan sampah, kemudian ranting-ranting atau apapun itu menjadi bahan. Kemudian plastik, Plastik. plastik Sebenarnya leleh Pak tadi kalau kebakar. leleh, tapi karena menimbulkan apinya. Jadi sebagai bahannya menimbulnya api. Nah itu yang utamanya. Nah, kadang kelalaian manusia. Jadi tahu lahan itu kosong atau sampah, dia buang puntung rokok, kemudian di bawahnya mungkin ada daun kering atau kertas, kemudian membakar. Nah itu yang menjadi faktor kelalaian manusia, atau bahkan sengaja membakar supaya lingkungannya menjadi bersih. Berarti itu emang manusianya aja ya Pak ya, yang ada nakal ya, suka bakar-bakar. Kesadarannya. Oke, kembali lagi bahwa tugas kita adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa api itu kalau kecil ya jadi teman, tapi kalau sudah besar pasti tentunya menjadi lawan buat kita. Terus untuk masyarakat sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak pembekalan dari Damkar untuk mengatasi kalau di lingkungan sekitarnya terjadi kebakaran, tapi mungkin pihak dari Damkar atau mungkin bahkan BPBD masih proses perjalanan. Nah, sebenarnya sesuai dengan SOP kita, mungkin sama dengan di tempatnya Mbak, bahwa BPBD itu kita menjadi pelapis keempat. Yang pertama tentunya adalah warga sekitar, kemudian perbantuan dari internnya, baik warga di lingkungannya. Yang ketiga adalah pemadam di luar lingkungannya mereka, baru kita yang hadir. Jadi kadang prosesnya kita yang dianggap lamban karena memang kita tidak ada di lokasi tersebut. Ya. Nah itu terus gimana tuh Pak pembekalan ke masyarakatnya? Ya, tentunya satu kita berikan pelatihan. Setelah pengetahuannya kita berikan, kita bekali. Ada pemadaman yang tidak menggunakan alat, biasa kita sebut pemadaman tradisional. Kayak apa itu Pak? Apa? Ya, macam-macam. Jadi kalau di rumah tangga mungkin bisa pakai handuk, bisa pakai selimut, bisa pakai apapun, yang penting harus menyerap air dulu. Nah, tapi itu kan berarti kalau handuk mungkin pakai karung body bisa ya nggak Pak ya? Terus apa tadi spray. Itu kan luasnya kan cuma ya terbatas. Nah gimana kalau luasnya itu luas banget? Ya. Nah kalau yang mungkin yang dispesifikan kita lahan ini, nah ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama mungkin membuat ilaran. Apa itu Pak ilaran? Ilaran itu memisahkan media yang sudah terbakar dengan yang belum terbakar, dengan cara mungkin menghilangkan rumput atau apapun yang di atasnya supaya tidak menyebar ke tempat yang lain, atau dengan cara yang mudah, dengan cara dikebiok, bahasa Jawanya dipukul-pukul supaya apinya bisa padam secara manual. Tentunya menggunakan dahan atau pepohonan yang masih fresh, masih segar, supaya tidak mudah terbakar juga. Oke. Terus apa lagi tuh Pak? Kalau yang lain dekat dengan sumber air ya boleh pakai pemadaman menggunakan air tentunya, cuman ya prosesnya akan jadi lebih lama juga karena harus ngambil air, kemudian mereka kan, kecuali mereka punya alat bantu misalkan penyedot air atau bahkan penyuci mobil itu bisa. Apa peralatan mobil itu? Iya, Bisa ya Pak? bisa. Apalagi Pak kalau pakai pasir itu bisa nggak sih Pak sebenarnya? Nah kalau di pos kamling selalu pasti ada pasir, kemudian ada galah, ada goni, tentunya ada fungsinya. Terkadang masyarakat yang tidak tahu buat apa ini. Nah, yang jenis kebakaran yang minyak itu digunakan pasir. Kalau disiram pakai air, dia akan mengikuti gerakan dari air dan kebakarannya akan semakin meluas. Oh berarti faktor apa ya istilahnya penyebab kebakaran itu juga menentukan alat yang digunakan ya. Oke lanjut Pak. Nah kalau dia sudah sadar dengan jenis kebakarannya, maka kita kan juga mengedukasi termasuk dengan klasifikasinya atau penggolongannya. Misalkan kalau kita di Damkar itu memberikan edukasi kelas A, itu jenis kebakaran yang menimbulkan arang, contohnya kayu, kain, kertas dan lain sebagainya. Ketika terbakar pasti akan menimbulkan arang. Nah itu di klasifikasi A. Kemudian klasifikasi B yang dari jenis kebakaran minyak, klasifikasi C dari konsleting listrik. Nah kalau kita sudah tahu itu nanti akan menentukan alat yang kita gunakan. Nah
Kadang masyarakat kan masih berpikir bahwa semua kebakaran bisa dipadamkan dengan air. Iya, karena kan lawannya api adalah Air. Padahal tidak semua bisa dilakukan. Sebagai contoh seperti ini. Ketika korsleting listrik, kalau kita memadamkan dengan air, apalagi menggunakan selang, tentunya air itu sebagai penghantar. Nah, ketika ini menjadi penghantar, tentunya petugas atau masyarakat yang melakukan proses pemadaman akan terkena sengatan listriknya. Apinya bisa jadi padam, tetapi pasti ada korban di situ. terus korbannya karena Tersengat listriknya. Iya. Atau mungkin tadi kebakarannya jenisnya minyak. Minyak itu kalau disiram dengan air, dia tidak akan mudah padam. Karena masalah jenisnya dia lebih tinggi. Ketika dia menggerakkan itu, misalkan disiram dari sisi timur ke barat, maka apinya akan mengikuti airnya. Karena masa jenisnya lebih tinggi. Karena minyaknya terdorong sama air gitu ya. Nah, maka yang mudah kalau teman-teman di lingkungan masyarakatnya tahu adanya kebakaran, kemudian posisinya mungkin di pos kamling atau di rumah yang ada pasirnya, maka dia harus menggunakan media itu supaya tepat dalam proses pemadamannya. Berarti lebih efektif pakai pasir dong Pak daripada pakai air Pak, gitu. Nah, tergantung jenisnya tadi, makanya kita kan mengedukasi ke masyarakat, kalau jenisnya minyak, maka yang efektif pasir. Iya, kalau yang kelas A tadi berarti efektifnya pakai air. Kalau yang korsleting Korsleting ya tentunya selama sumber airnya sudah terputus, air oke. sumber air. Listriknya. Oh, sumber listriknya Sumber terputus. listriknya Oke. Oh, berarti makanya kalau ada rumah terbakar itu yang paling pertama dicek adalah sumber listriknya. Termasuk kita aja SOP pemadam kebakaran sebelum melakukan proses pemadaman overhaulnya, kita harus telepon pemadam kebakaran terkait dengan listrik yang ada di atas. Kalau yang di dalam rumah masuk ke MCB, pasti MCB-nya akan mutus secara otomatis padam. Tetapi yang dari MCB ke atas tentunya masih ada aliran listrik, sehingga kami ketika melakukan proses pemadaman pasti akan menghubungi juga PLN. berarti kolaps ya Pak ya. Iya, Nggak bisa jauh-jauh ya. iya. Kalau rumah nggak bisa kita, karena itu tadi faktor resikonya juga harus kita pertimbangkan. Dan itu kalau apalagi kalau rumahnya itu dari rumah-rumah yang kawasan padat Padat penduduk. penduduk. Nah itu pasti lebih sulit nggak sih Pak untuk melakukan pemadaman? Secara di lapangan pasti iya. Kalau matematikanya sama rumah, cuman karena padat penduduk pasti akses satu yang Iya. kendala. Yang kedua adalah rapatnya bangunan ini akan juga menginduksi bangunan yang lain dan mudah untuk membakar. Karena Iya. itu kalau nggak salah di tahun lalu itu sempat ada terjadi kebakaran di mana di situ korsleting karena dari situ juga ada gas LPG. Iya. Nah, kalau cara pemadamannya seperti itu gimana Pak? Itu kan berarti masuknya penyebabnya karena kebocoran gas atau gimana? Kalau penyebab tentunya nanti akan diteliti oleh tim Inavis dari kepolisian. Tugas kami hanya melakukan proses pemadamannya. Ya, terutama kita harus melihat dulu sumber masalah terbesarnya ada di mana. Apakah dari kebocoran gasnya atau dari korsleting listrik, sehingga kita nanti bisa mengambil tindakan yang harus dipadamkan dari kebocoran gas atau dari korsleting listrik dulu. Nah, itu yang faktor itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, kalau kebocoran gas itu gimana tuh, Pak? Biasanya itu kan apalagi ibu-ibu ya, masang gas itu kan ada takut-takutnya. Apalagi kalau sudah tercium bau-bau yang aneh itu pasti parno sendirian. Ini nanti gimana gitu kan? Nah itu kalau misal ada kebakaran atau terjadi percikan karena mungkin gasnya bocor, nggak sadar bocor, Ya. tiba-tiba nyalain api, belum. Ya, Nah itu gimana? ini yang fenomena ini yang biasa terjadi dan sekarang menjadi tren untuk edukasi adalah kebocoran gas. Iya ya betul betul. Nah, yang penting adalah begini, gas itu pasti akan mengeluarkan bau. Yang harus kita cermati, gas itu kapan kita memasang. Kalau kita sudah tahu itu, ini kebocoran gasnya karena memang keluar dari saluran tabung menuju ke kompor atau mau habis. Mau habis itu juga berbau. Iya iya. Ya, itu yang masyarakat kadang-kadang berpikir bahwa semua
tabung gas itu bocor. Padahal ketika tabungnya sudah mau habis, dia tidak bisa mendorong keluar secara sempurna, pasti tercium bau keluar. Nah, kalau kita tahu bahwa ini baru dipasang kemudian bau, nah ini yang segera lakukan tindakan. Nah, yang paling mudah adalah melepas regulator. Nah, ketika ini sumbernya sudah putus, otomatis gas yang dari tabung menuju keluar sudah akan terputus. Itu tindakan yang paling utama. Awal harus diputuskan dulu. Setelah itu baru kita menjauhkan dari lokasi. Setelah gasnya sudah kita pindahkan, baru kita membuka jalan udara keluar supaya gas yang tadi bocor di dalam rumah bisa keluar ke tempat bebas. Jadi ventilasi dibuka semua. Iya, semua pintu, jendela, apapun yang bisa memasukkan udara segar masuk ke rumah untuk mengusir gas yang ada di dalam. Nah, yang sering terjadi adalah ketika gas sudah ngumpul di satu ruangan, kemudian ada nyala api, nah itu yang menjadi ledakan. Belum gitu aja. Tapi sebenarnya bukan tabungnya yang meledak, ruangan yang sudah terisi gasnya, kemudian ada itu yang belum. Jadi kalau gasnya tetap di situ karena tidak punya kaki, tidak punya sayap. Nah, terus itu madam ini gimana tuh Pak? Tetap bisa pakai air atau harus pakai pasir? Ya, kalau kejadian kompor gas sebenarnya mudah. Kalau kita tidak panik, tadi selama kita bisa memutus alirannya pasti sudah akan aman. Misalkan naik ke kompor gorengan, tinggal kita tutup pakai alat tradisional kalau kita tidak punya apa di rumah. Jadi sebelum membakar rumah itu kebakaran kecil langsung dieksekusi ya Pak? Harusnya seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi itu sekarang adalah ketika terjadi kebakaran masyarakat panik, hanya teriak-teriak, Betul. tidak melakukan tindakan. Soalnya bingung, mungkin Betul, karena kurang betul. Nah, itu yang kita mulai sekarang, mulai dari 2017 kita sudah mulai mengedukasi ke masyarakat bahwa kalau terjadi kebakaran segera lakukan tindakan seminimal mungkin supaya tidak terjadi kebakaran lebih meluas. Terus tadi kan sudah ada cara tradisional, berarti ada modernnya dong. Pasti. Modernnya itu seperti apa tuh Pak? Nah, tentunya sekarang sudah banyak dijual alat pemadam api ringan. Nah, itu APAR itu klasifikasi A, B, C bisa dipadamkan dengan satu alat. Jadi kita nggak perlu lagi nyari air, kita nggak perlu lagi nyari pasir. Dengan alat itu aja semua bisa terpenuhi. Bahkan kalau yang sekarang kan mobil baru sesuai dengan undang-undang pasti ada. Minimal 1 kilogram itu sudah ada di kendaraan itu. Nah, APAR itu sebenarnya ada jenisnya nggak sih Pak atau sama semua? Karena kalau setahu saya itu APAR ada yang bentuknya folder. Ya. Nah, apakah ada jenis lain? Kalau bentuknya sama, isinya saja yang berbeda isinya. Jadi kalau APAR itu ada isi powder tadi yang tepung kimia kering, kemudian dimasukkan ke dalam, kasih tekanan, kemudian ada gas air. Gas air ini efektif digunakan di dalam ruangan. Kemudian ada CU. CU itu yang bentuknya paling mudah dilihat adalah corongnya atau nozzle-nya pasti bentuknya melebar di depan. Oh iya, ada kayak Iya. Nah itu biasanya ada di rumah sakit yang baik digunakan untuk alat elektronik karena tidak meninggalkan residu. Terus ada lagi busa. Nah, jadi ada beberapa macam isi dari APAR itu sendiri. banyak berarti Pak isinya. Banyak. Terus kalau kita mau beli nih, itu cara kita menentukan aku kayaknya cocok beli yang powder deh gitu. Ya. Atau aku butuhnya sebenarnya kayak ini butuhnya yang dari CO. Itu cara kita bisa menentukan bahwa kebutuhan dari APAR itu sendiri gimana? Kalau kita menyarankan itu pasti terkait dengan kebutuhan. Ya. Jadi kalau yang diproteksi itu tadi bahan-bahan elektronik, tentunya kita menyarankan yang CU supaya di dalam ruangan itu juga rapi, kemudian proses pemadamannya juga lebih efektif. Kita pakai itu. Kalau yang di luar ruangan kita sarankan pakai powder, chemical powdernya supaya lebih efektif. Cuman karena
pulder itu meninggalkan residu. Jejak banget ya Pak ya. Ada tepung yang berdatar, tetapi secara efektif digunakan di luar ya pulder itu. Malah lebih powder ya Pak ya, yang lebih efektif karena mungkin bisa menutup sampai Iya, dasar-dasarnya. betul. Salah satu tugasnya APAR ini kan menghilangkan salah satu unsur dari terjadinya nyala api. Berarti menekan dan bahkan bisa menghilangkan kebakaran lanjutan. Betul. Nah terus kita sudah tahu nih kebutuhannya, belinya gimana? Nah, kalau beli banyak sekarang toko-toko yang jual alat di Kota Madiun pun saya hitung mungkin ada sekitar 4-5 toko yang sudah ready menjual alat itu. Kalau lain-lain sekarang itu masyarakat lebih mudah beli online daripada harus datang ke toko. Tapi nanti kalau beli online itu ada kemungkinan untuk bocor nggak sih Pak sebenarnya kalau beli? Ya, tentunya seperti halnya kita ya tergantung tokonya juga sih. Kalau recommended reviewnya bagus ya kemungkinan akan bagus juga. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali dan belum pernah melakukan itu ya sama aja kita beli kucing dalam karung. Iya, nanti takutnya sudah beli reviewnya bagus tapi di jalan kena goncangan. Terus kalau sudah kita beli, nah pemasangannya, lokasi yang cocok. Kalau kita ambil contoh di dalam ruangan dulu deh, di dalam ruangan, lokasi yang cocok untuk menempatkan APAR itu di mana? Sebelum masuk ke situ kita edukasi dulu terkait dengan pemasangannya. Oh iya, boleh. Supaya ketika sudah beli punya nggak salah masuk. Oke. Yang pertama adalah penempatan titik gantungnya itu sesuai dengan undang-undang adalah 125 cm dari lantai. Tidak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Ya, karena di Indonesia kan tingginya rata-rata nih. Cukup mudah Capai. ngambilnya, mudah untuk ngangkatnya sehingga secara aturan diatur adalah 125 dari lantai, kemudian digantung. Nah, tentunya kalau di dalam ruangan kita harus memposisikan APAR itu dengan luasan ruangannya. Kalau sesuai dengan aturan adalah 25 meter persegi, itu minimal ada satu APAR. Ya, nah tergantung nanti. Dan kemudian yang kedua adalah proteksi apa yang mau kita amankan. Misalkan kalau kita hanya ruangan pasti utamanya di dapur sama di tempat keluarga. Nah, karena yang biasa terjadi konsleting listrik itu colokannya terminalnya ada 4, tetapi ketika kurang ya tambah T, bahkan ditambahin sampai ke atas. Nah itu yang bahaya terhadap konsleting listrik sebenarnya. Beban berlebih pada satu terminal kemudian dia panas membakar baik kabel maupun plastik yang ada di situ. Nah, makanya tinggal kita kalau saya memberikan saran dari di tengah-tengahnya yang bisa memproteksi dapur atau tempat keluarga. Memproteksi hati yang terbakar cemburu gimana? Itu caranya mudah. Berdoa saja yang ada di atas. Pakai apa ya? Iya, kalau dipadamin cuma luarnya aja itu dingin kan, nggak bisa. Berat itu. Terus kalau di luar ruangan tuh Pak gimana? Kalau di luar ruangan ya sama sebenarnya. Yang penting yang kita proteksi dulu apa kan gitu. Kalau misal ambil contoh di RTH, ya. Nah itu kan juga rawan ya Pak ya. Kalau musim kemarau, mungkin ada daun-daun kering yang bisa menyebabkan kebakaran. Nah itu APAR-nya cocok kita gimana? Tentunya satu, tidak terkena sinar matahari secara langsung kalau outdoor. Karena ketika terkena sinar matahari langsung tentunya akan mengurangi kadar dari gas yang ada di dalam APAR itu. Menguap. Nah, jadi harus terlindungi dari sinar matahari. Yang kedua tentunya faktor keamanannya dulu yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita pasang di situ besoknya nggak ada. Karena jauh dari jangkauan kita. Nah, terus kalau di pinggir-pinggir jalan di beberapa ruas protokol jalan ya nggak harus di sini sih. Itu ada
apa ya istilahnya? Hidran. Hidran, ya. Ada hidran yang cuma kepalanya tok, ada yang mungkin sama ada gulungan kabel apa? Wah, Selangnya. Nah, itu sebenarnya dimanfaatkannya untuk apa sih, Pak? ya. Jadi kalau hidran itu sebenarnya dimanfaatkan untuk pemadaman di lokasi sekitar terpasangnya hidran. Jadi itu ada sumber airnya yang bisa digunakan masyarakat untuk proses pemadaman. Berarti ngambil air tanah. Nah, yang di Kota Madiun kebanyakan ini masih terinstalasi dengan PDAM, air PDAM, sehingga kapanpun dibuka pasti akan keluar airnya. Nah, cuman karena faktor mungkin kelalaian manusia atau ya kita nggak tahu ya, secara persis sekarang hanya ada pilarnya saja. Kalau selangnya sudah hampir. Dia dibawa ke rumah. Nah, ini yang menarik, kembali ke APAR, biasanya di pasar besar, pasar-pasar tradisional itu selalu ada box APAR, kemudian dikunci dan ditaruh palu. Iya. Harus ada palunya. Karena apa? Ketika terjadi emergensi, pukul, pecah, bisa ngambil. Karena pasti kuncinya Udah. iya untuk keamanan. Nah, tapi yang banyak kita lakukan, kita temui di lapangan dan lakukan inspeksi, boxnya ada, terkunci, palunya yang nggak ada. Karena biasanya dipinjam kemudian lupa untuk kembalikan. Aduh, ini repot ya, Pak. Ya mungkin ketidaktahuan masyarakat ya, ini dianggap nggak penting, ini lebih penting disimpan. Hal-hal kayak gitu sih, Pak. Ya kalau kita taruh barang di luar kayak gitu ya, mestinya itu sebenarnya tujuannya untuk memproteksi masyarakat. Ya. Tapi masyarakat dianggap remeh. Nah, itu gimana tuh, Pak? Merubah pandangan masyarakat. Ya. Nah, makanya kita mengedukasi itu supaya mereka sadar bahwa apa yang disediakan proteksi itu tentunya tujuannya untuk keselamatannya mereka. Kalau kita tidak pernah memberikan sosialisasi itu, tentunya mereka tidak akan sadar. Mindsetnya akan sama bahwa yang ada di situ boleh dimanfaatkan dan boleh disimpan. Padahal pasti ada keperuntukannya dan digunakan untuk keselamatan. Nah, kemarin kita di tahun ini sudah 2 kali kita melakukan edukasi baik pada pedagang, kemudian pengelola pasar terkait dengan hal tersebut, bahwa yang disediakan itu memang untuk proteksi, bukan sebagai pajangan atau bahkan sebagai hanya dilihat aja ada di situ. Terus feedbacknya dari masyarakat gimana, Pak? Dari kegiatan Ya. yang dilakukan. Ya, mereka kalau tidak sebagai pelaku mereka akan aware, tapi kalau sebagai pelaku mereka akan marah. Iya. Ngapain diingatkan kan gitu. Karena ya udah sih ya gitu. Iya. Ngapain cerita dari ketahuan nih. Iya, kita lanjut nih, Pak, dari Ya. balik APAR. Kita sudah tahu cara masaknya, Yes. sudah tahu cara pakainya belum, Pak? Oke. Cara pakainya. Ya. Jadi kalau cara pakainya sebenarnya APAR itu sangat mudah ketika kita sudah tahu. Karena alat pemadam api ringan bisa dijinjing maupun dipanggul tergantung dari ukurannya. Caranya adalah ketika ada tempat yang terbakar, kita ambil dari posisi penyimpanannya, kemudian mendekat pada sumber apinya, terus kita duduk, mengambil kuda-kuda dengan duduk, pegang leher tabung menggunakan tangan kiri. Nah, di situ ada pen pelindungnya, pengaitnya, ya, itu masukkan jari kita, ditarik, boleh ke dalam, ke anggota tubuh kita atau ke luar sampai terlepas. Kalau sudah terlepas, ambil nozzle-nya yang dari selang itu menuju ke nozzle, pegang, arahkan ke atas dulu, kemudian dites dengan menekan tuasnya supaya kita tahu bahwa alat yang kita gunakan ready untuk digunakan. Jangan sampai kita sudah maju mau berhadapan dengan api ternyata tidak bisa keluar isinya. Nah, itu ketika sudah keluar baru kita mendekat pada sumber apinya. Yang pertama kita lihat adalah arah angin. Jangan sampai keliru. Kalau apinya, anginnya berhembus dari timur, kita ada di barat, itu yang keliru. Karena kita akan berlawanan, akan bermusuhan langsung dengan apinya. Kita harus ada di searah dengan. Berarti di belakangnya api. Iya, supaya kita lebih mudah dorongnya. Kan tujuannya apa adalah mendorong oksigennya keluar dari media yang terbakar. Terus apalagi Pak yang Nah, perhatikan. Kemudian kalau sudah kita tekan aja tuasnya,
ketika sudah keluar nanti nozzle-nya hanya cukup digerakkan, diacak ke kiri dan ke kanan untuk menutupi media yang terbakar. Nah, itu ada nggak sih Pak, ketentuan jarak antara pemadam dengan api itu berapa jauh? Ya, efektif bisa digunakan dari 5 meter. Jadi kalau dari 5 meter sudah panas, kita bisa dorong apinya supaya menjauh dari kita. Efektif digunakan antara 2-3 meter dari media yang terbakar. Enggak, karena kan sudah didorong oleh aparnya. Nah, itu karena sudah didorong, tentunya apinya akan menjauh dari kita. Itu berlaku untuk semua jenis art? Ya, semua jenis apa sama perlakuannya. Oke, terus kalau sudah tahu cara pakainya berarti perawatan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jangan cuma hanya beli, tetapi itu ada perawatannya. Perawatannya itu kalau apar expirednya dulu itu kurang lebih 2 tahun. Sekali beli bisa dipakai 2 tahun isi di dalamnya. Nah, tapi kalau tidak dilakukan perawatan yang baik, tentunya masa aktifnya atau expirednya akan lebih pendek. Nah, karena ada benda atau barang yang di dalamnya yang harus kita juga lakukan perawatan. Karena kalau dream powder tadi tentunya ada tepung, kemudian ada tekanan gasnya. Dua-duanya ini kalau tidak dilakukan perawatan, tepungnya bisa jadi mengkristal, menggumpal, atau tekanannya menjadi berkurang. Untuk tahu aktif masih bagus atau enggak deh? Yang paling mudah dilihat dari manometernya. Nah, kalau manometernya di posisi hijau, jarumnya di warna hijau, tentunya alat itu masih oke. Tetapi kalau dia turun ke kiri, ya ke merah yang ke bawah, itu tekanannya pasti berkurang. Tapi kebalikannya, kalau dia bergeraknya ke arah atas, itu menggumpal powdernya. Sudah tidak layak pakai. Pasti, karena dia sudah menggumpal dan tidak bisa dikeluarkan, sehingga menekan gasnya, akhirnya manometernya akan bergerak ke atas. Nah, cara perawatannya kalau di bagian luar itu hanya perlu dibersihkan, dilap pakai kain mungkin sedikit basah supaya menghilangkan debu atau kering sama sekali. Yang penting bisa terlindungi dari kotoran. Kemudian selangnya juga selama harus digerakkan supaya dia tidak menekuk pada satu titik dan mengakibatkan pecah di dalamnya. Terus kalau yang di dalam itu isi powder wajib untuk digerakkan, digosok. Jadi 3 sampai 4 kali lah boleh. Jadi selama mengcombine antara powder sama gasnya. Ya, tentunya kalau sudah di bawah terus tanpa digerakkan, dia akan menghadap di lapisan atas karena ada tekanan tadi. Nah, itu yang harus digerakkan supaya isinya akan selalu bentuknya tepung terus, jangan sampai mengkristal. Nanti jadi kue di dalam. Iya. Terus kalau untuk yang jenis-jenis lain, itu banyak banget tuh ya. Saya tak belum. Ada CO. Terus itu apa? Ya, kalau perawatannya yang lebih ribetnya di powder, karena harus segerakan. Dan itu katanya berapa berapa sering? Iya. Kalau kita ya paling lambat 1 bulan sekali lah harus digerakkan. Harus 1 bulan sekali. Iya. Tadi nggak perlu ya? Nggak perlu, karena kita tinggal lihat isinya, tekanannya masih oke, gasnya masih oke, aman aja. Tinggal dibersihin bagian luar sama selang-selangnya aja dicek. Nah, itu kalau apa sih yang akan terjadi ketika kita pakai powder, tapi powdernya sudah mengkristal? Ya, tentunya tidak akan bisa keluar. Tidak bisa keluar. Iya, yang keluar cuma gasnya, karena itu tidak efektif sama sekali. Bukan tidak hanya efektif, tidak bisa digunakan karena isinya cuma gas yang keluar. Nggak ada media yang bisa nutupin itu, dorong itu. Kalau pakai barang ya apa ya, expired. Nah, selama dia masih bisa mengeluarkan isinya, masih bisa digunakan. Cuman mungkin akan tekniknya lebih lama. Keluarnya lebih lama gitu. Bukan keluarnya, menutup media yang terbakarnya akan jadi lebih lama karena
itu tadi prosesnya mulai berkurang. ya, karena tepung kimia kering yang dimasukkan di dalamnya. Nah, mungkin kadarnya kimianya yang akan berkurang. Berarti jangkauannya untuk mematikan itu juga jauh lebih sempit. Iya, tentunya. Jadi karena tekanannya bisa jadi semakin berkurang, kemudian dorongannya tentunya akan sedikit pendek sehingga harus lebih maju lagi, dan itu mungkin yang menjadi masalah ketika kita kurang pengetahuannya. Terus kalau di gedung pemerintahan atau mungkin perkantoran, apakah dari Damkar sendiri itu juga ada surveinya kelayakan apa? Iya, ada. Jadi kita rutin akan melakukan proses pengecekan, tidak hanya gedung pemerintahan, gedung swasta, sekolah. Yang baru kita laksanakan hampir sekolah, terutama sekolah yang negeri. Itu kita kemarin kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan survei atau melakukan proses inspeksi terhadap proteksinya. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, bahkan apalagi pelaku usaha. Iya, itu perlu itu karena Sangat. nanti kalau ketahuan nih ternyata apa yang dimiliki ini sudah tidak sesuai ketentuan, entah itu expired, entah itu apa ya, ada yang rusak atau apa. Nah, itu gimana dari Damkarnya? Ya, kita sementara akan memberikan himbauan berupa rekomendasi terhadap alat yang dia miliki. Jadi kelayakannya akan kita sampaikan bahwa kalau tidak layak ya kita akan sampaikan tidak layak dan harus ada perawatan terhadap itu. Jadi kita munculkan di dalam surat rekomendasi. Nah, kalau punishment kita belum bisa karena belum diatur di dalam undang-undang kita, khususnya perwal kita belum nyampe ke situ. Mahal nggak sih Pak di Lebih mahal iya sih kalau terjadi media yang kita proteksi daripada hanya alatnya sebenarnya kalau kita sadar. Tapi kadang masyarakat menganggap misalkan ukuran 3 kg antara 500.000 lah, bisa dipakai 2 tahun. Tapi mereka menganggap mahal karena harus beli. Tetapi kalau dia tahu bahwa misalkan punya mobil yang harganya ratusan juta, kemudian tidak punya alat, itu mungkin akan berpikir menjadi murah karena yang diproteksi lebih mahal. Nah, itu kalau dari Damkarnya kan sendiri sudah ada proteksinya seperti itu. Nah, apakah di masyarakat sendiri ada apa istilahnya komunitas terkait ya, entah itu relawan atau komunitas yang terkait dengan kebakaran ya sih Mas? Soalnya kan kalau di BPBD itu ada Destana, ada PRB. Nah, kalau di Damkar sendiri ada nggak sih? Ada. Jadi kita punya namanya Red Car. Oh, bagus ya namanya Red Car, red merah car mobil. Enggak. Relawan tuh bakalan. Jadi Red Car kita ada, itu sudah masuk di kelurahan-kelurahan. Jadi hampir semua kelurahan punya pionir yang sudah kita latih, kemudian menjadi anggota di masyarakat dan di lingkungannya dia sendiri. Terus tuh voksinya apa tuh? Tentunya dia sebagai deteksi dininya. Jadi terkait dengan informasi terhadap kebakaran di lingkungannya, kemudian mungkin bisa jadi penanganan secara awal terhadap kebakarannya, itu sudah kita berikan kepada mereka. Kemudian juga menjalin komunikasi kepada kita apabila kebakaran itu menjadi meluas dan tidak bisa ditangani oleh teman-teman Red Car. Juga ada teman-teman yang kadang membantu kita dalam proses menuju ke lokasi, komunitas motor kayak gitu. Kita ada beberapa ketika ada kebakaran, mereka kita share, pasti akan juga merapat untuk membantu kelancaran di dalam, meskipun sebenarnya di dalam undang-undang masih abu-abu, tetapi ya di kita masih membantu lah. Terus ada sarkas yang dikasih nggak sih Pak ke teman-teman Red Car ini sendiri dari Damkar? Sampai dengan hari ini sudah tahun ketiga kita melakukan pembinaan terhadap Red Car dan mendapatkan tentunya haknya mereka berupa seragam, ada identitasnya ada, mulai dari penutup kepala sampai ke penutup kaki kita sediakan untuk mereka yang sebagai relawannya kita. Terus kalau pengen join gimana tuh Pak? Nah, terkait dengan rekrutmen ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Itu kalau di Kota Madiun kuotanya adalah 40 personil.
Oke. dan itu sudah terpenuhi. Oh, kalau sudah terpenuhi nggak bisa nambah lagi. Tidak bisa nambah lagi sebelum nanti ada yang kosong lagi. Jadi kita mengacu pada undang-undang bahwa harus mengumpulkan relawan yang terdiri dari masyarakat yang ada di lingkungannya, dan kuotanya memang dibatasi. Dan itu ada masa aktifnya nggak sih Pak? Ada tentunya. Jadi Diperbarui terus. iya, setiap tahun itu dia masih oke, ya kita berikan fasilitas tadi, kalau enggak ya kita berhenti stop. Model kontrak kerja gitu. Ya tidak bisa disebut gitu juga, karena kalau kontrak kerja kan ada di atas putih, ada honor dan lain sebagainya. Ini karena sifatnya adalah MOU. iya, kesepakatan lah. Kalau saya bilang MOU kan juga masih ada hitam di atas putihnya. Jadi karena kesadarannya mereka mau bergabung dengan relawan secara mandiri, secara ikhlas, nah itu yang kita ribet. Itu daftarnya gimana, lewat aplikasi kah atau tinggal datang ke damkar isi form atau gimana? Nah, kalau yang kita lakukan tentunya usulan dari kelurahan. Ya, jadi kita informasikan ke kelurahan, anggotanya siapa yang mau diikutkan secara sukarela di kegiatan kita rekam. Berarti jadi itu ada pelatihannya untuk penggunaan alat-alat kebakaran Ya. berarti ya. Kita rutin itu untuk mereka 3 bulan sekali kita adakan refresh materi dan penambahan materi-materi. Nah itu sebenarnya saya tertariknya itu malah justru perkakas-perkakasnya yang dipakai teman-teman damkar kalau madangin api itu kan macam-macam ya Pak. Macam-macam. Kalau kita lihat di TV juga itu kan bajunya itu kan benar-benar safety. Ya safety banget ya. Nah itu sebenarnya bisa dijelasin nggak sih Pak, kalau ada kebakaran itu Bapak sebagai tim damkar, nah itu pakaiannya apa aja, terus peralatannya apa aja? Oke, jadi SOP kita sebelum menuju ke lokasi kebakaran tentunya sudah harus menggunakan APD, alat pelindung diri, mulai dari helm, kemudian baju tahan api, tahan panas, melihat dari kondisi. Jadi yang sering kita gunakan adalah baju tahan apinya, tahan panasnya yang kita pakai terlebih dahulu, kemudian sampai dengan sepatu bootnya juga khusus, sarung tangan tentunya, dan helm. Jadi sebelum menuju ke sana dan komplit, maka tidak bisa kita berangkatkan personil untuk lokasi kebakaran. Banyak berarti ya Pak ya. Terus alatnya apa aja itu bisa selain bawa mobil ya, APD sama mobil? Alatnya macam-macam tergantung dari media yang kita tangani ini. Ya, mulai kalau yang dari unitnya ada nozzle-nya, harus ada selangnya, harus ada bridging-nya, kemudian tidak lupa ada alat bantu garuk dan lain sebagainya, tangga. Nah itu sudah ada di mobil unit kita. Jadi sudah berangkat itu tidak lagi, bahkan berhenti pun airnya harus standby kalau di Kota Madiun. Terus kalau misalnya ada warga nih yang melihat kebakaran, caranya untuk lapor, nah itu gimana tuh Pak? Sekarang dipermudah oleh pemerintah kota dengan menggunakan 112 bebas pulsa. Kalau yang takut tidak punya pulsa, jangan khawatir, masih kuotanya penuh tapi pulsanya nggak ada. Sering terjadi. Kemudian bisa ke hotline kita 482255. 482255 itu siaga 24 jam, standby 24 jam. 1 jamnya obat ngopi, jadi 25 jam kita bekerja. bonus 1 jam. Iya, itu ngopi ya. Itu ngopi dan itu cangkruknya 1 jam. Terus ada nggak sih Pak pesan buat teman-teman atau masyarakat Kota Madiun? Ini kan kita di musim kemarau, rawan namanya kebakaran karena angin yang datang kan angin kering ya Pak ya, justru, dan itu lebih cepat untuk menyebarkan api. Nah, biar yang namanya potensi kebakaran itu semakin turun, nah itu ada nggak pesan-pesan dari Bapak masyarakat? Pesan untuk masyarakat apabila memang sangat memerlukan membakar sesuatu, mohon untuk ditungguin, kemudian juga dipilah atau dibagi supaya membakarnya tidak langsung dengan kapasitas besar. Karena kalau sudah kapasitas besar tentunya mengendalikannya susah. Kalau mau bakar ya misalkan tadi areanya dibatasi atau dipisahkan, sampah dipisah menjadi beberapa bagian baru dibakar per bagian,
sehingga akan mudah controllingnya. Dan jangan lupa untuk selalu ditungguin, jangan ditinggal. Nah, nanti kalau udah selesai langsung dimatikan ya Pak ya. Secara otomatis kalau bahannya sudah habis, ditungguin masih akan mati sendiri. Oke, ya siapa tahu nanti Yes. lupa kebakaran. Tapi jangan sampai Data kita kebakaran lahan masih tinggi ya kan Pak. Ya betul tuh. Tahun kemarin malah hampir tiap hari ya iya, ada panggilan kebakaran, dan ya untuk masyarakat sendiri dikurang-kurangi Iya, bakar-bakar sampah ya Pak ya. Karena kan bakar-bakar sampah itu selain apa ya, bikin kebakaran, itu kan bikin Polusi. polusi, iya kan Pak. Karena kan baunya itu padahal tinggal bayar sampah udah bersih itu. nggak tahu ya kenapa masyarakat ini demen banget bakar-bakar. Karena lebih asik kalau mainan api, lihat apinya wah menarik. Kembang api suka sih, tapi kebakaran agak ngeri ya Pak. Iya. Nah, mungkin sekali deh Pak, Bapak mungkin bisa cerita pengalaman memadamkan api yang menurut Bapak itu paling berkesan. Ya, pemadaman yang paling berkesan itu saya di Jalan Panglima Sudirman. Pada saat itu posisi sulit aksesnya, kemudian saya berhasil membuka akses, tetapi pada waktu azan maghrib, wah itu hati saya habis itu, karena kita depan berhadapan dengan api, belakang dengar suara azan. Panggilan ilahi ya. Itu yang membuat saya mau nangis. Terus apa tanya dengan Pak? Ya, Iya. ya tetap kita berhenti dulu sambil menenangkan diri. Oke, baru kita lanjut untuk proses pemadaman. Atau kalau nunggu gitu, apakah kobaran apinya enggak? Ya tentunya kan nggak selama azan berapa menit kan kita bisa. Pokoknya ada gelar jus berangkat Ya, Pak ya. itu ya sebenarnya nggak harus selesai juga menurut saya. Cuman karena sudah berhadapan dengan api kemudian dengar azan itu yang bikin hati ya gimana gitu ya. Sekali loh, pasti memikirkan itu ya Pak ya. Keren banget. Terus apa lagi, ada lagi nggak, Pak? Kalau yang lain ya banyak sih sebenarnya pemadaman bahkan yang ekstrim itu saya masuk ke dalam satu ruangan, kemudian belakang itu kabel bagai stang listrik turun ke bawah dan meledakan. Teman saya yang panik, kalau saya karena posisi sudah di depan aman-aman aja, di belakang saya yang sudah mau lari itu saya tahan, yang pertama karena ada bahaya listrik di belakang. Jadi memang kalau kita menghadapi situasi bahaya itu memang harus tenang ya Pak? Tenang, nah itu tenang itu harus dimulai dan dilatih. Iya. Terus Nggak biasa, panik. iya, jadi kita aja petugas pemadam setiap bulan juga rutin mengadakan pelatihan secara intern supaya kita itu tadi menghindari kepanikan. Pembunuh pertama atau terjadinya kegagalan itu dari kepanikan. Ya soalnya kalau kita sudah panik, kita nggak bisa menemukan jalan keluar, Iya. ya kan Pak, malah yang kita terjebak. Betul. Ya kan Pak ya. Dulu itu agak mengerikan ya. Tapi sejauh ini aman kan ya Pak di Damkar? Alhamdulillah, karena juga kita didukung oleh pemerintah kota terhadap safety-nya. Yang saya tadi bilang APD itu sekarang personal. Jadi setiap anggota sudah punya masing-masing. Jadi nggak royokan ya Pak? Enggak raya lagi, nggak harus nunggu siapa yang mau digantiin, berangkat sudah harus safety. Oke, nah semoga teman-teman Damkar tetap bisa terus melayani masyarakat, ngasih edukasi masyarakat tentang bahayanya bakar-bakar ya kan Pak. Selain bakar juga mungkin untuk teman-teman yang punya usaha itu juga harus perlu diperhatikan ya, Pak, ya. Karena apalagi kalau usaha rumahan makanan, nah, potensi untuk gas Sangat besar. terbakar atau meledak itu kan sangat tinggi ya Pak ya, karena ya tiap hari dipakai ya kan Pak ya. Nah, berarti pesannya satu lagi, Apa tuh? sering lakukan pengecekan terhadap alat yang digunakan. Karena meskipun sudah ber-SNI, tentunya juga ada masa berlakunya. Kalau tidak pernah dirawat, tidak pernah diperhatikan, tentunya masanya juga akan berkurang. Iya sama kayak hati ya Pak ya, kalau nggak dirawat tidak lama-lama cintanya luntur. Ih, kakak. Saya curhat dikit. Iya, paham saya. Sayang saya tidak bisa memadamkan hati. Nah itu harusnya bisa loh Pak, masa padamin
konsleting bisa, nggak bisa. Saya sekolah deh terkait dengan itu. Nanti kalau udah saya yang Pak Nikono. Oke, terima kasih Pak Wisnu sudah mau berbagi di sini soal potensi kebakaran yang mungkin akan terjadi di musim kemarau. Tapi kita harap di musim ini nggak ada apa-apa ya Pak ya, biar kitanya juga selamat ya kan, terus nggak ada kerugian apapun baik material maupun non material. Oke. Terima kasih Bapak sudah mau sini. Sama-sama. Apa enggak datang ke sini lagi? Kalau saya diundang lagi pasti saya akan hadir karena podcast ini satu hostnya cantik, yang kedua memang sangat perlu kita menyadarkan masyarakat. Iya, tugas kita bersama. Karena masyarakat kalau nggak disadarkan dengan banyak cara itu biasanya agak menyepelekan. Ya, tidak juga. Ya, terima kasih Bapak Wisnu untuk kedatangannya. Itu tadi podcast kita tentang mitigasi kebakaran di musim kemarau. Mungkin ada yang pengen request lagi, silahkan nanti tulis di komen. Terus itu tadi podcast kita. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.